Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Fadila, SIPMA, selaku dari dosen mata kuliah Metode Penelitian Administrasi. Dengan ini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Syarifah Farasila Dindan, NPM saya 213515516060. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas ke-1 saya yang berjudul Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Alasan saya memilih judul ini adalah karena persepsi masyarakat yang berada di Kecamatan Cipayung itu menggunakan kualitas dan pelayanan publik yang ada di dalam Kecamatan Cipayung ini masih sangat rendah indikatornya. Misalnya itu dalam pelindungan pelayanan publik kepada masyarakatnya sendiri masih membuat ragu terhadap pelayanan publiknya, karena banyak masyarakat yang mengadu pada penyelenggaranya. Pelayanan publik ini diabaikan begitu saja. Dari yang ada di Kecamatan Cipayung ini terlalu terbelit-belit atau terlalu lama untuk memproses. Kualitas pelayanan publik yang sangat lambat ini membuat surat keterangan domisili makin lambat proses-prosesnya pelayanan dan juga diberikan estimasi untuk waktu penyelesaian. Adapun prosesnya masyarakat bisa dijadikan tolak ukur terhadap sebuah keberhasilan perlindungan dan pelayanan publik di kecamatan. Ada beberapa juga calo atau pungli yang gimana caranya biar cepat-cepat urusannya itu selesai di pelayanan publik itu kita harus bayar lebih cepat atau gimana, dan itu makanya saya tertarik mengambil judul dari saya ini. Judul saya ini yaitu Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Yang mana kehidupan masyarakat ini gak akan lepas dari persepsinya masyarakat itu sendiri. Persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari seseorang. Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ini merupakan proses yang didahului dari penginderaan, yaitu proses stimulus atau oleh individu kita sendiri melalui proses sensorius. Namun proses itu nggak berhenti kayak gitu aja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan diproses selanjutnya merupakan proses persepsi. Jadi kualitas pelayanan publik merupakan komponen penting dalam manajemen kebijakan yang sukses dan efektif. Administrasi publik yang berkualitas akan menjawab permasalahan dan asumsi yang ada di wilayah tersebut, dan dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat itu sendiri atau kecamatan itu sendiri. Kecamatan Cipayung ini yang terletak di Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah yang sedang berkembang di Indonesia. Wilayah ini mempunyai berbagai macam administrasi publik, termasuk dari pelatihan, terus kesejahteraan, terus dan administrasi daerah lainnya. Penyelenggaraan pelayanan daerah lain dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, dan di sini melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintahan itu Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu tentang pelayanan publik itu sendiri. Saya percaya bahwa untuk bekerja pada sifat kualitas pelayanan publik di wilayah Cipayung ini sangat amat penting. Untuk memahami pandangan daerah setempat tentang administrasi publiknya ini bisa juga melalui jaringan dari mitra utama dalam proses penyampaian kualitas bantuan, dan dapat diberikan pengalaman penting bagi pemerintah daerah dalam mengatur atau melaksanakan dan menilai
pengaturan publiknya itu sendiri. Bagaimanapun, meskipun kualitas pelayanan publik merupakan masalah yang signifikan, belum ada penelitian subjektif yang secara mendalam menyelidiki pengadaan daerah di lokal wilayah Cipayung ini dengan terkait dengan sifat administrasi publik. Maka dari itu, penelitian ini dapat mengharapkan mengisi kekosongan informasi dari eksplorasi subjektifnya itu sendiri, dari atas ke bawah mengenai kesan-kesan wilayah lokasi terhadap administrasi publik yang ada di wilayah Cipayung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang penting bagi pemerintah daerah dalam bekerja pada sifat administrasi publik ini, dan mengenai kesulitan yang dilihat oleh daerah setempat dan yang membedakan daerah yang perlu ditingkatkan. Jadi selain itu, penelitiannya juga dapat menjadi bahan referensi untuk eksplorasi lebih lanjut di bidang administrasi publik ini. Administrasi publik yang ada di wilayah Cipayung dan elemen-elemen dalam lingkungannya itu sendiri. Pada organisasi publik atau pemerintahan ini keadaannya nggak jauh beda, bahwa kegiatan pelayanan yang terjadi juga akibat adanya interaksi masyarakat atau publik dengan aparat pelayanan atau birokrasi ini menggunakan peralatan yang disediakan oleh instansinya tersebut, tapi berkaitan dengan perwujudannya dari salah satu fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat atau abdi negara. Pelindungan pelayanan publik ini ini dimaksudkan dalam mensejahterakan masyarakat dari suatu negara kesejahteraan ini. Secara umum, paling sedikit ada 2 fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah ini, yaitu fungsi yang pertama itu adalah pembangunan dan pemberdayakan masyarakat, dan fungsi perlindungan kepada masyarakat sekitar. Fungsi-fungsi yang disebutkan tadi ini pada dasarnya merupakan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Pemerintah dibentuk dengan demikian bukanlah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat tersebut mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai kemajuan untuk bersama. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang penting bagi pemerintah daerah dalam bekerja pada sifat administrasi publik ini, mengenai kesulitan yang terlibat oleh daerah setempat ini, dan membedakan daerah yang perlu menjadi bahan referensi untuk eksplorasi yang lebih lanjut di bidang implementasi tersebut. Kebijakan dan administrasi publik yang ada di dalam wilayah Cipayung, Jakarta Timur, dan elemen-elemen lingkungannya. Sekian penjabaran dari rencana penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.